Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Kristus. Shalom. Selamat datang dalam kebaktian online saat ini. Goedemorgen lieve broeders en zusters. Shalom. Van harte welkom in deze eredienst van online. Laten wij beginnen. Marilah kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan kasih setianya sampai selama-lamanya, serta yang tidak tinggalkan perbuatan tangannya di dalam kita. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, en trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Karunia adalah bagi kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan dari Yesus Kristus, Tuhan kita, serta daripada Roh Kudus. Genade, goedheid en vrede van God onze Vader, en Jezus Christus onze Heer, en de Heilige Geest, zij met ons allen. Amin. Kita akan mendengarkan lagu dari Opwekking nomor 488. Wij luisteren naar het lied van Opwekking 488. Tot u, nee, mijn hart verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan u ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Heel dicht bij uw hart.
dragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Kita akan masuk dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur, pasal 42, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita orang berdoa minta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari, hari yang indah, hari pertama dalam bulan yang baru, bulan ketiga tahun 2021 ini. Kembali kami umat-Mu mencari wajah Tuhan lewat ibadah walaupun masing-masing di rumah dan lewat online. Tapi kami patut memuji Tuhan dan bersyukurkan Tuhan karena hanya kemurahan dan cinta kasih-Mu kami boleh diperkenankan masuk pada hari ini, bulan yang ketiga ini dengan selamat. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu untuk mendasari seluruh pergumulan hidup kami dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menapaki langkah-langkah hidup kami di bulan baru ini. Kami mohon lebih dulu Tuhan, Engkau tolong kami dengan Roh-Mu, agar supaya ketika sabda Tuhan dibacakan dan diberitakan, kami boleh dihiburkan, dikuatkan, dan diberkati. Kami minta semua ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Psalm 42 vers 1 tot en met 6. Een lied van koorsieten van de zangleider. Ik verlang naar God. God, ik verlang naar u. Zoals het verlangt naar helder water. Met heel mijn hart verlang ik naar u. U bent de God, de leven geeft, wanneer zal ik weer u zijn? Dag en nacht ben ik verdriet. Ik kan alleen naar maar huilen. Steeds weer vragen mijn vijanden mij. Waar is u nu, God? Waarom ben ik zo bedroefd? Lang geleden liep ik mee met iedereen op weg naar de tempel van God. We juichen en we zongen. We vierden allemaal feest. Daar denk ik aan terug. Daar verlang ik naar. Waarom ben ik zo bedroefd? Waarom zo onrustig van binnen? Ik moet op God vertrouwen. Eens zal ik hem weer danken. Hij zal me redden. Hij is mijn God. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundang gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku,
dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan dan mau lakukan itu dalam hidup setiap hari. Salig de mensen die naar het woord luisteren en het bewaren, maar ook die toepassing in hun dagelijks leven. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sidang jemaat yang dikasihi Kristus, hari-hari ini banyak orang kehilangan sukacita dalam menjalani hidup karena berbagai tekanan, persoalan, masalah, pergumulan dalam keluarga, keuangan, pekerjaan, bisnis, kesehatan, bahkan sampai kehilangan kekasih-kekasih. Manusia masih bergumul dengan virus corona yang tak kunjung habisnya. Karena sampai saat ini belum menemukan obat yang tepat untuk mengatasi pandemi. Dengan demikian, saudara-saudariku, timbul pertanyaan bahwa apakah yang dapat kita perbuat agar jiwa kita mendapat pertolongan, kelegaan, ketenangan, kekuatan, serta penghiburan? Jawabannya adalah berharaplah kepada Allah. Berharap kepada Allah adalah tema khotbah kita dalam ibadah online di Usbus Sengsara Tuhan Yesus yang keempat ini di dalam mengawali bulan Maret. Sebagaimana terdapat di dalam pembacaan kita, Mazmur 42 ayat 6 yang berbunyi, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Lieve gemeente in Christus Jezus, tegenwoordig hadden veel mensen in vreugde in het leven verloren. Door allerlei spanningen, problemen, moeilijkheden, worstelingen. Binnen het gezin, financiële crisis, op het werk, slechte gang van zaken, gezondheidsproblemen en zelf het verliezen van geliefden of dierbaren. Mensen worstelen nog steeds met het eindeloze coronavirus, omdat wij tot nu toe niet het juiste medicijn hebben gevonden om de pandemie te boven te komen. Dan rijst de vraag, wat kunnen wij doen om onze zielen rust, vrede, kracht en troost te hebben? Lieve broeders en zusters in de liefde van Christus, het enige antwoord hierop is: vestig je hoop op God. Onze hoop is de Heer, luidt het thema van onze preek in deze eredienst online van de 4e
Lijdensweek van de Heer Jezus. Bij het begin van deze nieuwe maand, maart. Zoals wij het kunnen vinden in Psalm 42 vers 6. Waarin het volgende staat. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrust in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 42 adalah Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah adalah keturunan Korah dari suku Lewi. Mereka ini walaupun tidak diangkat menjadi imam, namun berpartisipasi aktif dalam pelayanan di kemah suci. Mereka bertugas sebagai penjaga pintu masuk kemah. Dibandingkan dalam 1 Tawarik 9 ayat 19. Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. 2 Tawarik 20 ayat 19. Mereka adalah sekelompok orang atau pahlawan-pahlawan yang datang membantu Daud di Siklag dalam berperang. Selama Daud harus menyingkir karena Saul bin Kis. Sebab pada waktu itu Saul yang adalah mertua Daud masih mempunyai kekuasaan sebagai raja di Israel, hendak melenyapkan atau membunuh Daud. Saul bersama-sama orang-orangnya adalah orang-orang yang mencintai kejahatan, kecurangan, dan ketidakadilan. Pemazmur sangat merindukan Ka'bah Tuhan. Dia ingin berziarah ke rumah Tuhannya untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Allah. Ia hendak mengagungkan Tuhan dengan kidung-kidungan, serta membawakan korban syukur kepada Allah yang hidup. Karena hati dan jiwa mereka haus, rindu akan Allah, bagaikan rusa yang rindu sungai yang berair. Mazmur 42 ayat 2. Karena bagi pemazmur, saudaraku, lebih baik 1 hari di dalam pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahnya daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bandingkan Mazmur 48 ayat 11. Lieve gemeente in Christus Jezus, Psalm 42, geschreven door Bani Korah. Bani Korah was een nakomelingen van Korah, een stammeling van Levi. Al waren ze niet tot priesters aangesteld, namen ze toch actief deel aan de bediening in de tabernakel. Ze kregen de taak om de wacht te houden over de ingang van de tent en tot God lofliederen zingen. Ze waren een groep mensen of strijders die David gingen helpen bij Siklag, zolang hij moest vluchten voor Saul, de zoon van Kis. Omdat in de tijd Saul
koning van Israël was. En ook schoonvader van David was, wilde hij toch David vernietigen. Saul met zijn mensen waren de mensen die van heel kwaad, bedrog en onrecht hielden. De psalmist verlangde heel erg naar Gods huis en wilde een pelgrimstocht maken naar het huis van zijn Heer, om heerlijk te kunnen genieten van de baan met God. Hij wilde de Heer loven met zijn liederen en daarnaast ook dankoffers brengen aan de Heer van het leven. Ze verlangen met hart en ziel naar de Heer, zoals een hert verlangt naar stromend water. Omdat voor de psalmist beter één dag in Gods tempel is dan 1000 dagen op andere plaatsen. Voor de psalmist beter voor de deur van Gods huis te staan dan te wonen in tenten van goddeloze mensen. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, namun tidaklah tercapai kerinduan mereka karena para musuh atau orang-orang yang tidak mengenal kasih setia Allah telah menghalang-halangi mereka. Inilah penderitaan, inilah kesesakan, inilah kegelisahan pemazmur. Maka jiwa mereka tertekan dan menderita. Lieve broeders en zusters, hun verlangen werd echter niet beloond, omdat hun vijanden of mensen die Gods loyale liefde niet kent, hen dit beletten. Dit is hun lijden. Dit is hen de benauwdheid en de bezorgdheid. Hun ziel is dan ook depressief, rusteloos en lijdt pijn. Saudara-saudariku, bukankah hal ini juga yang katong alami dalam masa pandemi ini, di mana virus corona mengancam nyawa dan keselamatan kita, sehingga juga sudah lama gereja ditutup dan kita tidak bisa beribadah memuji Tuhan serta membawa syukur kita kepada Allah. Kita juga tertekan dan gelisah dengan berbagai-bagai pertanyaan bahwa sampai kapankah gereja ditutup karena lockdown? Kapan pintu-pintu gereja terbuka kembali? Hati katorang rindu akan rumah Tuhan dan memuji Tuhan. Jiwa kami merindukan rumah Allah seperti rusa yang rindu akan air. Saudara yang beta kasih dalam Tuhan, juga pemazmur berdoa akan Allah, memohon keadilan daripada Tuhan dan membela perkaranya. Hal inilah yang dirindukan dan didambakan serta diharapkan pemazmur dari Allah. Karena itu dia mengajak dirinya atau jiwanya, atau dia membujuk dirinya sendiri
untuk jangan gelisah, jangan tertekan di dalam dirinya, melainkan berharap saja kepada Allah, penolong yang setia dan tempat pengungsian. Brothers and sisters, is dit ook niet wat wij meemaken tijdens deze pandemie? Zoals het coronavirus ons leven is binnengeslopen en onze veiligheid op losse schroeven heeft gezet. En dat het heel lang geleden is dat Gods huis of kerk werd gesloten en wij niet naar de kerk komen gaan om de Heer te aanbidden, om de Heer te loven en onze dankbaarheid te tonen. Vanwege de lockdown zijn wij teleurgesteld, bezorgd en vraagt ons af wanneer de deuren van de kerken weer zullen opengaan. Wij verlangen met hart en ziel naar Gods huis. Ons hart en ziel verlangen heel erg naar de Heer, zoals een hert verlangt naar stromend water. Dit is wanneer de psalmist ook verlangt, lieve broeders en zusters, en hoop op de Heer. Ook hij bad voor de Heer om God hem recht te geven en verdedigde hem tegen zijn aanklagers. Daarom zette hij zichzelf ertoe om niet teleurgesteld en rusteloos te zijn, maar gewoon de hoop te vestigen op God, de trouwe helpers en zijn beschermer. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, dalam bahasa Ibrani kata berharap yang digunakan adalah kata yakhal yang memiliki arti sabar, menanti, tetap bertahan, tetap percaya, meskipun terluka oleh penderitaan, tetapi berharap saja kepada Allah. Brothers and sisters in de liefde van Christus. In het Hebreeuws wordt het woord hoop gebruikt met het woord yaghal, wat betekent geduldig, wachten, volharden, nog steeds geloven. Ook al ben je gekwetst door het lijden, maar vestig je hoop gewoon op God. Kita harus percaya bahwa bila kita berharap kepada Allah dengan sabar, setia, tekun, tetap percaya, berharap tanpa meragukan kuasa dan kasih Allah, maka segala kesukaran, segala keresahan, kegelisahan dan persoalan apapun dapat diselesaikan oleh Tuhan, termasuk tekanan dari orang-orang yang membenci kita. Karena bersama Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebagaimana pemazmur alami yang tercatat juga dalam Mazmur 108 ayat 14. Sebab sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia,
kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan dengan setia, Tuhan akan menolong dan menjadi perisai bagi mereka. Bahkan Tuhan sendiri berjanji, Ia akan melindungi mereka dari segala bahaya, sampai kepada penyakit sampar, sebagaimana yang tercatat juga dalam Mazmur 91. Lieve broeders en zusters, wij geloven erin dat als wij geduldig, trouw en blijf volharden in het geloof, hoop zonder aan Gods macht en liefde te twijfelen, dat alle moeilijkheden, zorgen en problemen door God kunnen worden opgelost. Omdat wij echt erop vertrouwen dat wij samen met de Heer machtige daden zullen doen. Omdat wij in een God geloven die goed, rechtvaardig en barmhartig is en daarnaast een trouwe helper. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, pada minggu sengsara keempat ini kita mengingat kembali penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah Allah yang turut merasakan yang dialami oleh manusia. Ia mengalami berbagai penderitaan dalam hidupnya, padahal ia tidak pernah berbuat dosa dan dia tidak pernah menipu. Dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati, Yesus menjalani penderitaannya. Ketika ia mengalami penderitaan yang disebabkan oleh orang lain, ia tidak balas dendam. Ia menjalani penderitaannya dengan penuh kepatutan kepada Allah. Yesus telah lebih dahulu mengalami penderitaan untuk keselamatan manusia. Karena itu dia mengundang saudara dan beta dengan suaranya yang manis dan lembut. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Gemeente in de liefde van Jezus Christus. In deze vierde levensweek van Jezus Christus herinneren wij ons het lijden dat de Heer Jezus heeft moeten ondergaan. Jezus is een God die ook pijn onderging, ook het lijden heeft gevoeld dat door mensen wordt ervaren. Hij heeft verschillende vormen van lijden meegemaakt in zijn leven. Ook al heeft hij nooit gezondigd en nooit bedrogen. Hij met geduld en oprechtheid zijn lijden accepteerde. Dit leed door andere mensen veroorzaakt
bracht hem alsnog niet toe om wraak te nemen. Hij onderging zijn lijden in volledige gehoorzaamheid aan God de Vader. Daarom, Jezus had al het leed moeten ondergaan om de mensheid te redden. Hij nodigt u en mij uit met zijn liefde, zachte stem. Kom naar mij, allen die moe en zwaar belast zijn. Ik zal je verlichting geven. Neem het juk op dat ik opdoe en leer van mij, want ik ben zachthartig en nederig van hart. En jij ziel zal rustig vinden. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Heer Jezus zegen ons allen en ik wens u allemaal een fijne zondag toe. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang mengajar kami, mengajak kami, menguatkan iman kami, untuk tetap berharap kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Karena Engkau satu-satunya gunung batu, tempat perteduhan, tempat penolong kami yang benar. Dikala kami susah, dikala kami ditindih dengan berbagai-bagai persoalan, pergumulan, dan tantangan. Kehidupan di tengah-tengah dunia ini senantiasa diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah. Kami berjuang melawan segala kondisi yang datang menghadang hidup kami, Tuhan. Kami bersyukurkan Engkau karena kami punya Allah di dalam Yesus Kristus, yang selalu mengajar kami, mengajak kami, mengundang kami untuk datang kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan, terima kasih untuk mengawali bulan Maret di minggu pertama Usbus Sengsara Tuhan Yesus keempat. Firman Allah kami dengar. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami dan memotivasikan kami terus untuk tetap mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang sakit, kami berdoa Tuhan, Engkau datang dengan kuasa-Mu. Sembuhkan mereka. Baik yang terbaring di tempat-tempat pembaringan di rumah sakit maupun di rumah-rumah sendiri. Kami berdoa bagi mereka yang sedih, yang susah, oleh karena kehilangan anggota keluarga, kekasih-kekasih mereka. Baik ditimpa sakit oleh karena meninggal karena coronavirus atau penyakit apapun. Kiranya Tuhan datang menghiburkan mereka. Berikan mereka semangat dan kekuatan untuk terus berharap kepadamu. Karena hanya dekat Tuhan saja jiwa kami ini tenang. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong hentikan coronavirus ini. Supaya dengan demikian kegiatan dapat dilakukan, ibadah-ibadah kembali dilakukan di dalam rumah-rumah Tuhan, di mana jemaat boleh bisa hadir. Bapa, kami sudah ada pada bulan yang ketiga. Kami undang Tuhan terus berjalan dengan kami. Pimpin kami, berkati kami. Kami rindu Tuhan, supaya semua orang percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu kami berdoa, biarlah penginjilan terus berjalan walaupun di saat ini lewat online. Supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Mereka boleh menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapa, kami akan akhiri kebaktian ini. Akhiri doa ini dengan doa yang Kristus ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dipermuliakan kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu seperti di sorga, demikian juga di atas bumi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan lagu dari Kidung Jemaat nomor 410. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, kita akan akhiri kebaktian ini dengan meminta berkat daripada Tuhan. Lieve broeders en zusters in Christus Jezus, laten wij deze dienst beëindigen door Gods zegen te vragen. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. De genade, goedheid van de Heer Jezus Christus en de trouwe liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. Amen.